Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Wow, aduh, karya ibu menikeun ka bagus gini. Si Aa sama si Teteh pada kemana ya? Kayaknya tadi masa semangat mau bantuin ibu ngehias botol plastik ini. Teh, Aa, jadi nggak bantuin ibu teh? Nggak dijawab. Oh, pantesan tuh. Jam segini mah si Teteh pasti lagi tidur. Si Aa paling juga main lagi keluar. Ya udahlah, ibu juga udah bagus nih. Nanti aja anak-anak nyusul yang lain. Udah Mai, eta si Jalu. Aya naon, Mak? Eta si Jalu. Aku naon? Astagfirullah. Pelan-pelan. Alamunan. Ayo ka dieu. Sakedap. Punten, Mak. Calek. Alamunan. Sok. Mak. Aduh, Gusti. Kunaon ieu teh? Kunaon, Mak, ieu teh kunaon, Mak? Kunaon? Atuh, emang kita apa? Tadi teh mah teh baru pulang dari warung Bu RW. Pas pulang di jalan teh, alah mending udah banyak orang. Si Jalu teh udah digendong. Mamanya aku panik, langsung we emak teh pesenin ojek, langsung Jalu teh dibawa ke dia. Gitu dah. Aduh, Aa pusing. Keringetan dingin gini. Aduh. Oh iya, sebentar ini teh harus segera diobatin. Oh ini iya. Untung ada ini. Iya. Jangan atuh. Kela. Tenang. Wah, ini mah lukanya kayaknya agak dalam, Alah, terus dikumahain atuh Ibu? Ini teh luka sayatan, berarti pertama, punten ya. Sabar. Sok. Atuh kalau sama ibu Sabar, ini Ibu. mah sama Aa ditekennya sok pelan-pelan. Nah, ini teh Mak, kalau luka sayatan gini kan berdarah, jadi harus ditutup dulu sama kain biar pendarahannya berhenti. Gitu. Cuma segitu doang. Ya enggak atuh Mak, ini mau baru langkah pertama. Nanti kita tunggu dulu ya. Ya sekitar 5-10 menitan. Kalau lukanya ini darahnya itu udah nggak keluar lagi, berarti udah bisa dibersihin. Tapi kalau misalnya masih berdarah mah ya aduh, moga-moga enggak. Nah, nanti kalau udah dibersihin mah bisa pakai, nah ini. Sebentar ya, ada. Bisa pakai antiseptik atau langsung pakai plester kalau udah dibersihin gitu. Tapi ya itu kalau pendarahannya teh berhenti, moga-moga aja ya. Berarti lamun pendarahan berhenti teh nggak harus ke dokternya si Jalu teh. Ya enggak atuh Mak. Itu mah kalau pendarahannya parah, berarti memang lukanya harus dijahit gitu baru ke dokter. Moga-moga teh gitu. Atuh Jalu. Aa teh kunaon ieu teh, coba cerita sama ibu kejadiannya teh kumaha ini teh. Aduh. Tenang. Napas. Gimana? Saya pelan-pelan ceritanya gimana? Jadi tadi teh Jalu kan ini main sepeda bilang ke ibu. Nah, kan Jalu ke lapangan itu ada layangan, jadi Jalu nonton layangan. Nah, Jalu lihat sekitarnya, ternyata banyak motor tuh. Terus lagi. Jadi kayaknya Jalu lupa, jadi pas ngebutuh tiba-tiba ada motor yang baru jalan.
Dia ketabrak masuk selokan. Bunda Mai makanya kita selokan teh udah jauh. Atuh da teh mata kancing hati-hati, tong kebutan di jalan teh. Teh tahu jalanan teh rame. Ada motor, mobil, berang-berang ka ditu ka dieu. Tapi eta kawannya bilang lema sapedana belum. Komo siga kitu, aduh Gusti, ibu mah moal ngijinan keluar lamun apal remna belum. Oke, ibu ngomong ke bapak ya. Aduh. Kumaha sekarang? Udah nggak begitu sakit? Bunda Mai, Iya. hari ini teh apa? Oh, ini teh namanya kotak P3K, Ma. Jadi ini teh di dalamnya udah ada berbagai perlengkapan sama obat-obatan yang biasanya dibutuhin sehari-hari. Jadi ini mah kayak pertolongan pertama, Bu. Iya gitu lah. Atuh, pantes emak teh sok telat nanganin penyakit. Nggak punya tempat kayak gini teh. Mesernya di mana? Ini mah mesernya teh banyak di apotek. Oh, apa? Bukan di toko emasnya, Mak. Ade. Bisa, weh. Nah, nanti kalau mau beli mah nanti dianterin sama saya ya. Bisa Mak bingung. Benernya dianterin? Ya. Udah ya kayaknya mah udah cukup waktunya dah. Cik sama ibu dilihat ya. Alhamdulillah. Udah berhenti pendarahannya. Sekarang mah udah tinggal dibersihin. Sok ai kuat nggak berdiri sendiri? Sok. Punten. Oh, sama yuk sama ibu. Ibu diantar dicuci yang bersih ya, ya. Pelan meja lu. So, pelan-pelan jalannya teh. Tong siga gurung busuk gitu Sok. Saya sendiri sekarang mah. Aduh, ngira lu. Bunda Mai, ari saya teh sok terkilir ya teh. Sok kesleo. Obatnya apa? Kalau keseleo mah udah aja dikompres pakai es. Oh. Terus dijaga biar yang terkilirnya jangan banyak gerak. Itu aja mah. Es teh? Es apa? Atau bisanya pakai es jeruk? Ngacoy, bikin gak lucu. Iya, saya serius. Bukan atuh mah, tapi pakai es batu. Masukin aja ke anduk, terus ditempelin, udah itu aja. Oh, gitu. Ya. Atau mohonnya ibu udah naik. Ya, sami-sami mah. Astagfirullah. Emak teh lupa eta. Naonan atuh mah. Bayar uang di warung Bu RW. Aduh, Iya. bayarakeunnya emak teh juga utang. Itu gitu atunya. Nya, nuhunnya, mah pamit dulu nya. Jalu, cik ada agamanya. Nuhun mah. Aku mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara. Bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta. Sekolah perempuan, capai impian dan cita-cita. Saya, Vina Mediana, dokter anak, konsultan emergensi dan rawat intensif anak, akan menyampaikan penjelasan mengenai bagaimana mengatasi kegawat daruratan pada anak di rumah. Di antaranya adalah keracunan, luka bakar, dan tersedak. Ibu-ibu para perempuan Jawa Barat juara. Keadaan kegawat daruratan merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian bila keadaan tersebut tidak segera ditangani. Pertolongan pertama pada kegawat daruratan merupakan hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh semua orang yang menemukan kasus kegawat daruratan, termasuk para orang tua pada umumnya dan ibu-ibu para perempuan Jawa Barat juara. Tujuan pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita, mencegah kecacatan, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Kegawat daruratan yang sering terjadi diantaranya keracunan, luka bakar, dan tersedak. Ibu-ibu, keracunan adalah terpaparnya seseorang oleh suatu zat yang beracun
yang dapat menimbulkan gejala gangguan fungsi organ, dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh bahkan kematian. Sekitar 10-15% kasus keracunan terjadi pada anak usia lebih dari 5 tahun, sedangkan pada anak usia kurang dari 5 tahun, kasus keracunan terjadi karena ketidaksengajaan atau kecelakaan. Dan pada anak, keracunan erat kaitannya dengan perkembangan dan keadaan lingkungan di sekitarnya. Pada masa perkembangan, anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar, berusaha untuk mencoba segala sesuatu, tidak bisa diam, sering memasukkan segala sesuatu ke mulut, meniru tingkah laku orang di sekitarnya, dan pastinya tidak bisa membedakan bahan beracun dan tidak beracun. Kadang-kadang keadaan di lingkungan sekitar juga berkontribusi terhadap keracunan pada anak, seperti orang tua atau pengasuh yang sering meletakkan bahan beracun pada tempat yang mudah dijangkau anak, dan kurangnya pengawasan orang tua maupun pengasuh. Di lingkungan keluarga, keracunan dapat terjadi karena ketidaksengajaan, misalnya terkena, terhirup, atau tertelan benda yang mengandung zat yang beracun, seperti misalnya insektisida atau racun serangga, obat nyamuk, kemudian obat-obatan, terutama yang dikonsumsi secara berlebihan, termasuk beberapa jenis obat gosok, atau zat-zat hidrokarbon yang terkandung dalam minyak tanah, lem, dan cat, ataupun juga mungkin makanan yang mengandung racun sianida dan lainnya. Biasanya gejala yang timbul tidak spesifik, seperti mual, muntah, pusing, nyeri perut, diare, kejang, sesak napas, atau bahkan tidak sadar. Kalau ibu-ibu menghadapi anak yang mengalami keracunan, yang pertama kita lakukan adalah mengurangi penyerapan zat racun oleh tubuh dengan melakukan dekontaminasi kulit misalnya, dengan cara melepas pakaian, menyimpannya dalam kantong plastik, mengaliri bagian tubuh yang terpapar atau terkontaminasi zat beracun dengan menggunakan air bersih, menggunakan sabun untuk membersihkan bagian tubuh yang terpapar zat beracun selama 10-15 menit. Kemudian juga harus berhati-hati apabila membersihkan bagian yang terpapar racun agar tidak sampai mengkontaminasi bagian tubuh lain yang tidak terpapar. Kalau misalnya zat beracunnya terhisap oleh anak, bawalah anak ke tempat terbuka yang banyak mengandung oksigen bebas. Jika zat beracun mengenai mata anak, lakukan dekontaminasi mata dengan mengaliri mata yang terpapar zat racun dengan menggunakan air bersih hangat selama 20 menit. Lakukan juga dekontaminasi mata selama 30-60 menit jika zat beracunnya adalah bahan yang bersifat asam ataupun bersifat basa. Kemudian kalau sampai tertelan, maka yang harus dilakukan adalah membawa anak-anak ke dokter atau tenaga medis yang kompeten di rumah sakit, atau dapat juga sebelumnya dengan meminum air putih atau susu sesegera mungkin, dan jika memungkinkan dorong anak untuk memuntahkan benda atau cairan yang tertelan. Ibu-ibu, kegawat daruratan lain yang cukup sering terjadi adalah luka bakar. Menurut jurnal Children's Hospital Colorado, mengetahui derajat keparahan dari luka bakar penting untuk mengetahui bagaimana kita menangani penanganan pertama pada luka bakar. Ada 3 tingkat luka bakar. Yang pertama, biasanya terjadi pada kulit bagian luar, hanya menyebabkan kulit kemerahan, bengkak, atau kulit menjadi kering, tetapi tetap bisa menimbulkan rasa sakit. Kemudian, luka bakar tingkat kedua adalah selain kulit yang berwarna merah, juga bisa membuat kulit melepuh. Sementara luka bakar tingkat yang ketiga, ini bisa membuat kulit menjadi kering, memutih, ataupun hangus. Dan juga tidak jarang menyebabkan area pada luka bakar. Setelah mengetahui jenis luka bakar, penanganan pertama yang bisa ibu-ibu lakukan adalah, pertama, membasuh dengan air. Jika luka bakar yang dialami tergolong ringan dan berada tingkat 1, segeralah dinginkan kulit yang terbakar dengan air. Caranya dengan menyiram menggunakan air mengalir, menurunkan suhu bagian tubuh yang terbakar. Kemudian juga oles dengan salep luka bakar. Jangan sekali-kali mengolesi luka bakar dengan mentega, kecap, minyak tanah, atau pasta gigi. Kemudian juga sebaiknya ibu-ibu selalu menyimpan salep khusus luka bakar yang dapat dibeli di apotek terdekat sebagai pertolongan pertama saat terkena luka bakar.
Segera setelah luka dibasuh menggunakan air, segera oleskan bagian tubuh yang terbakar dengan salep atau krim khusus luka bakar tersebut. Dan jika sampai melepuh, jangan sekali-sekali dipecahkan. Seandainya kulit sampai melepuh, untuk melakukannya diperlukan cara khusus yang tidak sembarangan. Jadi, sebaiknya segeralah bawa anak Anda ke dokter agar lepuhannya dapat dipecahkan dengan cara yang aman dan steril. Untuk luka bakar yang cukup serius maka segera basuh luka bakar dengan air yang mengalir selama 10-20 menit. Jangan merendam bagian tubuh yang terbakar serta menghindari air es untuk menyiram luka. Karena air es dapat menyebabkan hipotermi, yaitu suatu kondisi di mana tubuh tidak dapat mengatur suhunya ketika terkena suhu yang dingin. Kemudian, pada area yang tertutup, lepas pakaiannya. Karena luka bakar bisa saja terjadi di area yang tertutup oleh pakaian. Jika hal itu terjadi, usahakan untuk membuka pakaiannya, tetapi kalau pakaiannya menempel pada luka bakar, jangan memaksa untuk melepaskannya, tetapi pakaian tersebut harus digunting dan biarkan menempel. Bungkus luka dengan kain bersih yang tidak berserabut untuk melindungi luka dari infeksi. Setelah itu, bawalah ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ibu-ibu, para perempuan Jawa Barat juara, segeralah membawa anak yang mengalami luka bakar ke dokter. Kalau anak mengalami luka bakar derajat kedua atau ketiga, area yang terbakar cukup luas, dan segala jenis luka bakar yang terlihat melebihi dari 10% bagian tubuh, luka bakar akibat api, listrik, bahan kimia, dan yang terjadi di area muka, kulit kepala, tangan, permukaan sendi, dan alat kelamin, atau luka bakar yang terinfeksi seperti bernanah dan tergores pada kulit luka. Lainnya yang sering terjadi di rumah, kegawatannya adalah tersedak. Tersedak gangguan berupa sumbatan pada jalan napas dan berpotensi menimbulkan kematian jika tidak segera dilakukan pertolongan awal. Pada bayi dan anak, kejadian ini bisa terjadi saat makan atau bermain karena bayi suka memasukkan benda asing ke dalam mulut. Deteksi gejala tersedak harus dilakukan dengan cepat. Tersedak memiliki ciri gangguan napas yang tiba-tiba, seperti misalnya anak terbatuk dan menjadi sulit bicara. Arahkan kecurigaan pada tersedak benda asing jika gejala muncul tiba-tiba dan anak baru saja makan atau memainkan benda kecil sebelum timbul gejala. Kemudian nilai keparahan sumbatan jalan napas dengan menilai apakah korban masih bisa batuk dengan efektif. Batuk yang tidak efektif adalah batuk yang tidak bersuara, disertai kesulitan bernapas, anak menjadi kebiruan dan bahkan tidak sadar. Sementara batuk yang efektif adalah batuk yang keras tanpa disertai kesulitan bernapas dan anak masih beresponsif. Anak dapat merespon pertanyaan dengan tangisan atau jawaban verbal. Jika anak masih dapat sadar, kemudian masih dapat batuk, lakukan hentakan back blow pertama kali, di mana penolong memposisikan bayi atau anak dengan kepala mengarah ke bawah dan penolong berlutut atau duduk, sehingga dapat menopang bayi di pangkuan dengan aman. Untuk bayi, topang kepala dengan ibu jari di satu sisi rahang dan rahang lainnya menggunakan 1 atau 2 jari tangan yang sama dengan menekan jaringan lunak di bawah rahang. Untuk anak berusia di atas 1 tahun, kepala tidak perlu ditopang secara khusus. Lakukan 5 hentakan back blow dengan kuat menggunakan pangkal tangan di punggung antara 2 tulang belikat. Jika manuver ini gagal, maka lakukan chest thrust pada bayi. Penolong memposisikan bayi telentang dengan kepala mengarah ke bawah supaya lebih aman. Sebaiknya penolong meletakkan punggung bayi di tengah yang bebas dan menopang kepala dengan tangan. Kemudian, topang tangan dengan paha, identifikasi lokasi chest thrust di tengah-tengah tulang dada. Lakukan hentakan dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jika benda asing belum keluar, ulangi tindakan dari awal. Pada anak di atas 1 tahun, bantuan untuk mengeluarkan benda asing pada anak yang sadar dapat dilakukan dengan cara Heimlich maneuver. Penolong berdiri di belakang korban, meletakkan lengan di bawah lengan penderita mengelilingi pinggang. Tangan penolong dikepalkan dan diletakkan di antara pusar dan tulang dada.
Raih kepalan tangan dengan kepalan lainnya dan hentakkan ke arah atas dan belakang tubuh penderita sebanyak 5 kali. Kalau penderita tidak bernapas dan tidak sadar, lakukan bantuan hidup dasar dan memanggil layanan gawat darurat. Berikan penekanan di dada sebanyak 30 kali tanpa perlu memeriksa nadi, lanjutkan dengan pemberian 2 kali bantuan nafas. Jika mulut korban terbuka, periksa benda asing dan keluarkan jika memungkinkan. Tetapi bagaimanapun, mencegah selalu lebih baik dibandingkan mengobati. Beberapa tindakan untuk mencegah tersedak pada anak adalah memotong makanan menjadi bagian yang kecil, memasak makanan yang keras sampai lunak, mengawasi anak saat makan dan bermain, menghindarkan benda-benda kecil dari jangkauan anak, membuang mainan yang rusak, memberikan mainan pada anak sesuai dengan usia yang direkomendasikan, matikan juga TV, komputer, ponsel saat anak sedang makan. Karena tersedak dapat terjadi ketika seorang anak terdistorsi oleh sesuatu yang lain. Dan yang paling penting, pelajari bantuan hidup dasar sehingga Anda siap pada berbagai keadaan. Ibu-ibu Jawa Barat juara, demikian penjelasan mengenai cara mengatasi kegawat daruratan pada anak. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta yang lain. Dan jangan lupa 3M, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan untuk keselamatan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat.